RRI Live Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada? Bertemu lagi bersama saya Irsan Lipit yang menemani Anda di RRI Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. Kali ini produksinya diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Makassar. Walaupun kita tidak langsung datang dari kota Makassar saat ini. Saat ini saya berada di sebuah kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kabupaten Bulukumba yang dijuluki dengan salah satu kota tempat penghasil atau pengrajin ya, lebih tepatnya pembuat dari kapal pinisi. Penasaran seperti apa sih live music bersama dengan anak muda dari Kabupaten Bulukumba ini? Tentunya Anda bisa terus menyaksikan kami di RRI Night yang bisa Anda saksikan di channel YouTube-nya kami. Ada di RRI Makassar, Anda bisa menyaksikan. Anda juga bisa menyaksikan kami dimanapun channel-channel kami. Salah satunya di Programa 1 RRI Makassar di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Dan juga bisa menyaksikan kami dan mendengarkan kami di RRI Play Go. Dan kita punya aplikasi baru loh. Anda bisa mendownload aplikasi barunya. Tinggal cari di App Store atau juga di Play Store. Cari Srova RRI Play Go. Lihat yang logonya warna biru, download, dan jangan lupa untuk mendengarkan kami di Programa 1 RRI Makassar. Dan Anda juga tentunya bisa menyaksikan kami di RRI Net ini di UCTV channel 130. Sangat gampang kan untuk bisa menyaksikan kami, Anda bisa mendengarkan dan juga menyaksikan kami. Tonton yang Anda dengar. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anak muda yang memiliki band dan suaranya keren-keren. Tapi sebelum kita perkenalan dengan mereka, kita dengarkan suara mereka. Ini dia. Selama ini kau masih merasa aku selalu menghiburmu. 2 minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Tibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selama ini aku pun mendua, tapi kau tak tahu sayang. Pikirmu kau yang menyakitiku, bukan kamu sayang. Ibanya hatiku sayang karena pikiranku salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Sayang kau nilai aku salah. Ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku
Karena pikiranku salah selama ini, setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua, sayang kau nilai aku salah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua, sayang kau nilai aku salah. Kembali masih di RRI Live Music. Tonton yang Anda dengar. Bersama Irsan Lipit yang masih menemani Anda, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Dan tadi Anda telah mendengarkan bagaimana keseruan lagu yang sempat dipopulerkan oleh Potret dan dinyanyikan kembali oleh teman-teman Jeezy. Waduh, bersama dengan 3 orang aja tapi seru ya teman-teman, jadi Jeezy Band. Kita ngobrol deh bersama dengan teman-teman band. Hai, apa kabar teman-teman Jeezy Band? Alhamdulillah baik ya. Baik ya, waduh seru banget tadi, aransemennya asik. Walaupun lagunya lagu 90-an tapi tetap enak banget kedengarannya. Oh ya, makasih. Keren banget. Sebagai anak muda dari kabupaten yang ternyata bisa membawakan lagu ini dengan asik dan tetap bisa berkembang dengan performa yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol banyak tentang Yeezy, kita kenalin dulu dong. Ini tadi vokal ya? Vokal. Vokal, ada siapa nih? Ada Syawal. Syawal di vokal bersama dengan gitarnya. Ya, Ini benar. melodi atau rhythm? Bisa semua. Bisa semua? Include Wah, semua ya. Include semua? Include semua. Oke, berikutnya ada siapa lagi tuh? Di bass ada Andi. Ada Andi di bass dan di drum Di ada? drummer yang paling muda ya. Ada Oh, itu paling Jabal. muda? Dia paling muda. Oh iya, oke. Ada Jabal. Ada Jabal. Ya. Oke, bertiga aja tapi membawakan lagu yang seru banget dan terasa lengkap. Menamakan Jeezy. Ya. Jeezy. Nah ini namanya agak sedikit tricky nih. Jeezy. Kalau penulisannya sih ada 3 huruf doang. Ada huruf J, Z, dan Y. J, Z, Y. Benar kan? Nah ini dibacanya Jeezy tapi kok bisa namanya 3 Jeezy doang? Karena kalau dari susunan namanya kayaknya nggak tepat, ada ZY-nya kayaknya agak kurang Iya, tepat. iya. Pengen tahu kira-kira nama Jeezy ini dari mana sih? Ini nama GC mungkin dari beberapa kali kita ganti nama band. Oke. Dan juga beberapa kali kita ganti personil. Mm-mm. Terus kita memutuskan bertiga aja. Mm-mm. Bertiga aja, itu inisial nama depan. Inisial J, nama depan? Iya. J, ada titik di situ. Heeh. Itu artinya Jabal dan dia paling muda jadi ada titiknya. Oh, J itu dari Jabal. Jabal. Pakai titik situ ya. Pakai titik soalnya dia paling muda. Paling muda. Oke. muda. Ada filosofis ya Ada ternyata. filosofinya titik ya. Ada Z. Ada Z itu nama futsal. Nama futsal. Nama futsal saya jadi Z Ziawal. Oke. Itu nama pemain futsal. Oke, ternyata main futsal juga ya. Ya. Boleh nanti kita praktekkan di sini? Jangan dong ya. Bisa. Kita aduh jangan. Kita ngeband aja. Dan Y-nya dari mana? Y-nya Andi. 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 Huruf terakhir. A-N-D, Y huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya. Oke, jadilah Jeezy itu Jeezy, sendiri. iya. Nah tadi sempat diceritakan ternyata sempat gonta-ganti nama band. Iya, benar. Terus sempat, berarti anggota juga sempat terombak beberapa kali dong? Sempat. Boleh jelasin nggak sih pertama terbentuknya sampai konsisten dengan nama Jeezy yang beranggotakan 3 orang kayak sekarang? Pertama ya, kebetulan saya orang Goa. Wah jauh dong ya? Ya, orang Goa. Ada apa nih? Ada Terus- bisik-bisik tetangga atau apa nih? Terus datang ke Kabupaten Bulukumba. Iya. Ya, di salah satu kafe kita reguler. Heeh. Tadinya saya sendiri dari Awalnya sendiri. awalnya sendiri dan Oke.
cari pemain band lokal tentunya. Kita gonta-ganti, drummernya dulu bukan Jabal. Akhirnya kita rombak di tahun gak sampai setahun, cuma 5 bulan. Saya tarik Andi, terus Andi tarik Jabal. Dia panggil Jabal juga. Ya, dari awal situ namanya Sanum Kustik. Sanum Kustik. Iya. Oke, agak lucu ya namanya ya, Sanum ya. Kayak nama Nama baby baru lahir ya, Sanum ya. benar. Emang nama anak yang baru lahir emang. Memang anak baru lahir, Bang. Anak baru lahir. Oke. Terus kita tambah personil, gak cocok. Akhirnya saya sempat keluar sama Jabal. Jadi Andi yang lanjut, Jabal kembali, saya kembali. Nah, kita konsisten di situ, main bertiga dengan buat nama baru. Ya, itu nama instan. Jadi tiba masa. Oke, tiba masa tiba akal saja. Iya, tiba masa tiba akal. Akhirnya katanya bagus sampai sekarang tetap begini personilnya bertiga. Oke, sudah berapa lama akhirnya pakem dengan formasi Jizi yang ada sekarang? Sekarang udah 3 tahunan. Wow. Udah 3 tahunan sekarang. Sudah 3 sama tahun. Menarik sekali. 3 tahun bersama dengan Jizi yang formasinya 3 orang yang sempat gonta-ganti. Nah ini menarik pendengar dan juga pemirsa RRI Net karena berawal dari salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Goa. Saat ini vokalisnya mencoba peruntungan ke Kabupaten Bulukumba yang berjarak sekitar 4 jam kurang lebih. Ya, 4 jam dari kota Makassar untuk mencoba peruntungan menjadi salah satu reguler atau penyanyi reguler di salah satu kafe yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dan terus mencoba peruntungan hingga sekarang sudah 3 tahun bersama dengan Jizi. Menarik, kok nggak ke Makassar saja sih, kan lebih dekat nih bro. Dari Goa ke Makassar istilahnya kepleset aja nyampe gitu. Kok jauh-jauh langsung ke Kabupaten Bulukumba? Ya ceritanya dulu emang pernah di Makassar. Oke. Kita reguler di Makassar cuma terakhir itu long trip. Wah. Saya long trip ke keluar kota. Terakhir di Kabupaten Bone. Oke. Ya, dari Bone kita ada event di Kabupaten Sinjai. Iya. Saya lewat Bulukumba. Saya singgah di salah satu kafe dan kafe itu butuh home band. Iya. Akhirnya dia calling untuk event 1 kali. Ternyata dia minta kontrak. Tapi yang bisa cuma saya. Personil yang lain nggak bisa. Wah, jadi kamu memutuskan untuk meninggalkan teman-teman kamu? Iya. Waduh, yang jahat siapa nih? Soalnya dia pada sibuk semua. Oke, ya karena menjadi band long trip itu kan nggak mudah memang ya. Harus Ya, meninggalkan banyak. Banyak. Karena kan hanya beberapa bulan pindah lagi, Pindah lagi. Dan akhirnya mungkin dengan menetap di salah satu kabupaten yang tidak terlalu jauh lah ya dari Makassar, Iya, itu mungkin lebih menguntungkan menurutnya kamu saat itu. Iya, menguntungkan dan juga apa ya? Kayak tenang bawaannya di sini tuh. Tenang bawaannya. Oke, iya sih emang ya. Di sini kan salah wilayahnya disebut sebagai Panritalopi. Iya. Nah, tempat pembuatan kapal pinisi. Nah, itu kan banyak ritual-ritualnya dan suara ombak atau suara lautnya itu yang memang bikin tenang sekali sih ya. Iya, kayak dengan wisata di sini. Waduh. Kayak dengan wisata. Kayaknya bukan? tempat healing banyak di sini ya. Wow, banyak banget. Wow. Apakah itu menjadi salah satu pilihan akhirnya stay di Kabupaten Bulukumba? Iya, salah satu pilihan itu juga. Salah satu pilihan juga itu. Pilihan. Nah, kemarin kan sebenarnya pada saat long trip bersama dengan band yang ada nih. Kenapa nggak teman-teman itu dibujuk aja sih? Kan biasanya kalau band yang long trip itu kan mereka sudah punya ikatan biasanya. Bondnya udah ketat, udah kerat banget biasanya tuh. Kok akhirnya milih jalan masing-masing? Pertama masalah yang lain udah pada Oke. yang lain udah pada berkeluarga dan juga ada kerja tetapnya. Oh iya. Jadi nggak bisa fokus. Nggak bisa stay di sini Nggak bisa terus stay di ya. sini terus. Oke. Kecuali event Mm-mm. atau wedding Mm-mm. itu baru bisa. Oke, jadi akhirnya kamu putuskan untuk stay di sini saja. Stay di sini. Menarik sekali. Masih bersama Irsan Lipit terus menemani Anda pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Tentunya bersama dengan Jizi yang ternyata tinggal di Kabupaten Bulukumba karena terpikat oleh bagaimana pesona dari wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba.
Nah, wilayah yang disebut dengan Panrita Lopi ini memang pemirsa RRI.net dan juga pendengar, ini menjadi salah satu kabupaten yang memiliki pesona bahari indah yang ada di Sulawesi Selatan. Jika Anda datang ke Sulawesi Selatan, ke Makassar, kayaknya belum lengkap rasanya kalau belum jalan-jalan ke Kabupaten Bulukumba untuk menikmati pesona bahari yang ada di sini. Dan Anda akan dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan yang indah dari pesona bahari yang ada di sini. Dan tentunya akan dipesonakan dengan suara-suara indah dari mereka. Bersama teman-teman, Jeezy. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan menenangkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi tak bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan menenangkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi tak bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Na 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 ni na, na 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 ni na, su-du-du-du-du-du. Na 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 ni na, na 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 ni na, su-du-du-du-du-du.
esok sinar mentari pagi tak bersinar lagi. Aku kan menuju cita-cita yang pasti. Na-na-na-na, na-na-na-na, du-du-du-du-du. Na-na-na-na-na, na-na-na-na, du-du-du-du-du. Okay, just the two of us. I see the crystal and fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. You make those rainbows in my mind when I think of you sometimes, and I wanna spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, nothing for tears. What's the water all ladies, and I don't make no flows. The things may come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us, you and I. I hear the crystal and drop fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us, you and I. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of
Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Ya. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music. Masih bersama Irsan Lipit menemani Anda di RRI Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. Masih langsung dari Bumi Panritalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Makassar. Saat ini kami melaksanakan RRI Live Music ini, pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang menyaksikan kami dimanapun Anda berada, langsung dari salah satu kafe yang berada di Kabupaten Bulukumba, yaitu Mr. Redmond. Redmond. Ya benar, itu sebutan yang benar, Mr. Redmond. Nah, bersama dengan ownernya, saya tengah bersama di samping kita akan ngobrol bagaimana sih sebenarnya Mr. Redmond ini. Dan ternyata beliau ini juga menjadi salah satu pemerhati anak muda juga yang ternyata bagaimana melihat potensi-potensi anak muda yang ada di daerah yang tidak kalah dengan yang ada di kota-kota besar seperti yang ada di Makassar. Bersama dengan Bang Arum Sping. Assalamualaikum Bang Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Arum? Alhamdulillah aman terkendali. Alhamdulillah. Bang Arum ini akrab disapa dengan Piping. Piping. Aku panggil Bang Piping deh. Kak Piping. Kak Piping. Oke deh. Kak Piping. Ini menarik ngobrol bersama dengan teman-teman dari Gizi tadi nih Kak Ping. Ini kan anak muda yang terpikat dengan pesonanya Kabupaten Bulukumba. Nah, sebagai seorang yang benar-benar memperhatikan anak muda, bagaimana kreasi dari anak muda yang ada di daerah, terutama di Kabupaten Bulukumba, apa sih yang akhirnya menjadi cambuk Kak Piping untuk bisa kayak, ya Bulukumba bisa tonji? Pertama, itu diawali dengan COVID sebenarnya. Bukan saja soal panggung yang tidak dimiliki oleh anak-anak muda Bulukumba, hingga kafe sekelas Mr. Redmond pun itu kemudian kena efek yang luar biasa. Saya tiba-tiba diberitahu salah seorang talent yang juga tampil dan manggung di sini, dia katakan, Kak Piping, saya akhirnya kembali jadi gembel lagi. Mendengarkan kalimat itu tentu terenyuh dong saya. Saya pikir untuk makan saya bisa, tapi bagaimana dengan adik-adik saya? Karena itu saya bilang COVID tidak boleh menghalangi kita untuk survive. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus tetap manggung. Meskipun omset kita sama-sama hidup, sama-sama berbagi. Itulah kemudian cikal bakal kenapa satu-satunya kafe di Bulukumba yang live setiap malam. Dan bahkan di Makassar pun barangkali kalau sekelas kafe tidak ada yang live setiap malam.
begitu sebenarnya menjadi cikal bakal. Kemudian kita siapkan panggung, teman-teman kita terberdayakan, mereka bisa mendistribusikan hobinya sambil juga bisa mendapatkan income. Itu kira-kira pikiran-pikirannya waktu itu. Meskipun memang Mr. Redmond ini tidak semata-mata hanya pemberdayaan di musik, kita juga punya MRC. MRC itu Mr. Redmond Club. Dia adalah salah satu di Sulawesi Selatan yang peserta Liga 3 PSSI. Jadi kita juga punya anggota Liga 3 di PSSI. Yang jauh lebih utama bahwa di tempat ini bukan saja tempat nongkrong, di pagi hari itu ada kelas-kelas dalam konsep sedekah pengetahuan. Siapa saja yang mau datang menyedekahkan ilmunya, silahkan datang. Redmond memfasilitasi pesertanya, mulai dari penulisan, jurnalistik, musik, vokal, dan seluruh life skill itu kita fasilitasi di tempat ini. Jadi tidak sekedar nongkrong, kira-kira begitu. Karena memang kafe ini didirikan konsepnya sebenarnya adalah konsep untuk sedekah. Makanya Mr. Redmond itu eat, drink, and alms, kira-kira gitu. Konsepnya adalah sedekah. Anak-anak yang tunarungu itu kalau hari Ahad dia di sini free pesan apa saja. Buat yang puasa Senin Kamis datang saja ke sini, itu buka puasa itu free, gratis. Belum sedekah Jumatnya, belum yang lain-lain. Kita punya juga konsep namanya kopi paradise, kopi yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Membeli dua, minum satu, bayar satu, tapi buat anak-anak jalan, buat pemulung, buat anak-anak pemungut sampah, daim beca yang lewat, yang memimpikan duduk di kafe, tapi mungkin secara ekonomi tidak mampu, sehingga itu yang ada di sini. Begitu kira-kira salah satu hal yang kenapa kita harus memberdayakan anak-anak kita. Panggung intinya sama-sama kita hidup, sama-sama kita survive, sama-sama kita menghadapi COVID dengan penuh semangat, kira-kira gitu. Wah, ternyata filosofinya sangat luar biasa. Saya sampai speechless mendengarkan bagaimana filosofi dari Mr. Redmond sendiri nih. Nah, Kak Ping, menarik nih karena mengangkat potensi daerah tak sendiri, potensi yang ada dimiliki oleh Bulukumba, bukan hanya tentang musiknya, olahraganya, tapi bagaimana mengajak anak muda nongkrong dan tetap memikirkan hari akhirnya. Nah ini cukup menarik, konsep yang mungkin jarang ada, tapi ada di Kabupaten Bulukumba. Kenapa sih di Bulukumba? Kenapa enggak di Makassar? Makassar kan bisa kayak lebih besar mungkin jangkauannya. Anda mungkin bisa lebih bertaring di sana. Kenapa harus di Bulukumba, Kak Ping Tabe? Sekarang teknologi tidak membuat kita lagi harus berada pada satu wilayah. Dulu saya memimpikan sekolah di Jawa, tapi saat ini bahkan anak saya bilang tidak usah bermimpi untuk sekolah jauh, bahkan ke luar negeri. Karena hari ini apa yang Anda butuhkan Anda bisa dapatkan dengan kekuatan teknologi. Yang harus Anda miliki adalah Anda harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Kalau Anda bisa mampu membaca tanda zaman, maka zaman yang akan menjemputmu. Salah satunya harus kita miliki adalah skill. Nah sekarang misalnya, apakah perbedaan, kenapa tidak di Makassar? Lagi-lagi saya bilang, karena orang di Makassar, orang di Jakarta, panggungnya ada. Sekarang kita ciptakan panggung, kira-kira begitu. Saya punya filosofi hidup bahwa kekuatan dan kekuatan dan potensi itu beda. Kekuatan itu akan menjadi potensi kalau dia diberdayakan. Jadi biar orang hebat, kalau di Makassar kalau tidak ada panggungnya, tidak akan ada artinya, dia tidak akan menjadi sebuah kekuatan. Tapi meskipun dia ada di kampung, tapi ketika dia berdayakan potensinya dan kita ini menyiapkan panggung buat mereka, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan. Nah karena itulah kemudian kita berpikir anak-anak muda mau di hal apa saja, silakan terlibat, datang ke sini. Apa yang harus kita lakukan untuk mensupport Anda? Di musik silakan, kita siapkan panggung segala macam. Bahkan kegiatan-kegiatan anak muda seperti duta wisata dan segala macam itu kita siapkan panggung di sini dan itu tidak berbayar. Cukup mereka kalau bikin event, tidak usah Anda bayar fasilitas kita, cukup Anda menikmati saja dan membayar apa yang Anda minum misalnya. Kira-kira gitu saja. Biar karena kita juga butuh untuk bayar gaji karyawan. Kira-kira gitu. Menarik. Intinya adalah membuat peluang di wilayah sendiri. Jika kita tidak mendapatkan peluang di tempat lain, kenapa kita tidak membuka peluang kita sendiri yang akhirnya bisa membesarkan wilayah kita. Ini sangat-sangat menarik nih Kak Piping. Nah Kak Piping, olahraga dan juga musik dan melibatkan anak muda ini tentu bukan hal yang mudah nih Kak Ping. Menggait anak muda yang positif dan bisa berkarya itu bukan hal yang mudah. Nah menyaringnya juga ini kadang kita tahu bahwa anak muda ini rentan sekali. Ada yang sisi negatifnya, sisi positifnya. Dinamisnya anak muda itu sangat tidak terkontrol biasanya. Nah bagaimana akhirnya Bang Piping melihat
ini, terutama di Kabupaten Bulukumba, tentunya pergerakan yang dinamis yang ada di Bulukumba ini, bagaimana supaya tidak masuk negatif-negatif itu atau ajaran-ajaran negatif masuk ke Bulukumba, terutama untuk yang ada di sini. Pertama, sibukkan mereka dengan karya. Oke. Yang kedua, sibukkan dia dengan aktivitas yang produktif. Kalau mereka sudah sibuk dengan karya, sibuk dengan hal yang produktif, maka mereka pulang di rumahnya itu tidak berpikir macam-macam, tidur, kira-kira gitu. Di musik pun demikian, di olahraga pun demikian. Bahkan keduanya bisa menjadi panggung yang satu sama lain saling untuk menjadi seorang vokalis. Menurut saya, dia juga harus punya energi. Betul. Bagaimana bisa berenergi kalau tidak pernah berolahraga? Kira-kira seperti itu. Tapi lagi-lagi, ini bukan semata tanggung jawab kita, apalagi saya yang cuma penjual kopi. Yang jauh lebih penting adalah kolaborasi dengan sejumlah pengusaha-pengusaha kafe, rumah makan, dan yang lebih penting penanggung jawab ini semua adalah pemerintah. Karena itu bukan saja kita menjadikan panggung, tapi kita mendorong konsep kepada pemerintah. Ayo dong, keluarkan kebijakan dong yang berpihak kepada anak-anak muda kita. Anak muda prestasi misalnya kita minta. Selama ini ada beasiswa, tapi hanya kepada IPK-nya 0, yang di atas 3, menurut kami itu tidak adil. Mestinya beasiswa itu anak-anak terberdayakan diberikan kepada klaster-klaster komunitas. Misalnya beasiswa buat anak nelayan, beasiswa buat anak petani. Berapapun IPK Anda, kenapa? Karena APBD itu harus dinikmati secara luas oleh publik, khususnya dalam anak-anak muda kita agar terus belajar dan bersekolah. Itu kira-kira Abang. Menarik sekali bersama dengan Kak Piping yang terus menemani Anda, pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Net. Masih ngobrol bersama dengan Kak Piping. Nah, Kak Piping ini juga sebagai seorang pengusaha dan juga pemerhati anak muda yang ada di Kabupaten Bulukumba. Seperti dijelaskan sebelumnya, bukan hanya musik tapi juga olahraga ternyata diminati. Terutama bergabung di Liga 3 PSSI. Ternyata Mr. Redmond sendiri juga memiliki klub itu. Nah, ini menarik. Kenapa sih Kak Ping kayaknya menggebu-gebu sekali untuk memberdayakan anak muda yang ada di Bulukumba? Pertama, mereka yang akan mengurus kita nanti. Apa maksudnya ini? Mereka yang akan mengurus kita nanti. Di saat usia saya sudah 50 tahun, usia saya 60 tahun, maka yang mengurus negeri ini adalah adik-adik kita yang hari ini ya 15 sampai 20 tahun. Betul. Nah, karena itu saya tidak mau di usia tua saya negeri ini, kampung ini diurus sama orang-orang anak-anak muda yang tidak pernah dipersiapkan. Yang tidak pernah dibuatkan panggung. Karena mereka yang punya panggung, mereka akan merasakan dinamika yang namanya hidup. Mereka yang punya aktivitas dan berdayakan kamu akan merasakan bagaimana kerasnya hidup. Nah, mereka pada saat diberikan tampuk kepemimpinan melanjutkan estafet kepemimpinan di kampung ini, maka dia sudah terbiasa dengan suasana dan dinamika itu. Bayangin aja ketika anak saya juga sekarang dia datang kepada saya, Pak, saya mau ikut organisasi ini, Pak, saya mau ikut klub ini, Pak, saya mau ikut band ini, Pak. Saya tanya, siapa yang kau ikuti? Nak, dia bilang ini. Dia bilang kau ikut sama dia. Kenapa? Karena anak ini telah kita persiapkan waktu bapak dulu masih anak muda menyiapkan panggung kepada mereka. Sehingga kita ragu, kita tenang di rumah segala macam. Kenapa? Nggak usah khawatir kepemimpinan sekarang. Kenapa anak-anak muda itu yang ngurusin kita sekarang? Tapi ketika tidak diurusin, tidak diberikan panggung, tidak diberdayakan, tidak diberikan dia kesempatan untuk tampil dengan hobinya, jati dirinya, jangan memimpikan kita di usia tua akan diurus oleh orang-orang yang punya kapasitas karena tidak pernah dipersiapkan. Itu kira-kira mempersiapkan dari sekarang generasi itu dengan dinamika. Yang membesarkan orang bukan pendidikan menurut saya. Yang membesarkan orang adalah seberapa hebat dinamika yang terjadi pada saat dia di usia-usia produktif itu, dan itu akan menjadi pelajaran berharga. Itu kira-kira. Pengalaman hidup itulah, dari dinamika itu akhirnya ada pengalaman hidup yang karena tadi sudah dijelaskan dengan banyaknya aktivitas energinya habis di hal-hal positif, akhirnya terhindar dari hal-hal negatif. Dan itulah yang menjadikan bibit-bibit pemimpin Bulukumba ke depannya. Orang-orang yang sudah positif dari usia muda. Sungguh menarik. Sangat luas pandangannya ternyata Kak Piping bersama dengan teman-teman yang bergabung di Mr. Redmond ini sendiri. Ini sangat menarik. Jadi apa saja yang sekarang mungkin yang masih belum tercapai nih Kak Ping? Ini kan tadi band sudah punya, menjadi salah satu kafe yang tiap hari ada live music. Benar, di Makassar juga belum tentu tiap hari ada live music, biasanya hari-hari tertentu saja. Nah, ada klub sepak bola juga.
terus juga sedekah juga udah ada bentuk pendidikan, pendidikan mental dan juga karakter ada di sini. Apalagi yang belum tercapai nih Kaping? Salah satu cita-cita besar saya adalah pesantren bola. Pesantren bola? Wah menarik. Itu gimana? Saya membayangkan mereka yang punya talent di sepak bola sambil menunggu teman di benchnya main, dia sambil melafalkan dan menghafal Al-Quran. Kenapa mereka? Karena pagi mereka latihan, sore mereka latihan, malam mereka dibangun mentalnya. Jadi pemain sepak bola yang bukan saja hebat skillnya tapi juga mentalnya. Tapi pesantren itu hanya bahasa kecil mewakili cita-cita besar saya. Saya punya tempat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, yang saya berpikir bahwa membangun mental, membangun generasi kita melalui pendidikan itu. Itu yang belum ada sampai sekarang. Semoga cepat terwujud, Kaping. Semoga Amin. dimudahkan segala jalannya yang Amin. positif-positif untuk bisa membangun anak muda, membangun Bulukumba, untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin Bulukumba di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih banyak, Baik, Kaping, yang sama-sama. sangat luar biasa, sangat menginspirasi kita sebagai anak muda untuk terus berkarya. Dan jangan lupa terus berdinamika, terus bagaimana merasakan dinamika hidup, bagaimana terus beraktivitas, terus memperkaya pengalaman untuk menghindarkan Anda dari pengaruh-pengaruh negatif yang ada di luar sana dan akhirnya bisa menjadi pemimpin Indonesia yang lebih positif ke depannya. Terima kasih banyak Kaping. Siap. Dan tentunya masih ada Irsan Lipit menemani Anda bersama dengan teman-teman dari Jeezy yang masih akan kita ngobrol-ngobrol lagi. Hanya bersama Irsan Lipit menemani Anda di RRI Live Music. Tonton yang Anda dengar. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music. You try your best, but you don't succeed. When you got what you want, and now what you need. When you feel so tired that you can't sleep, still carry and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse?
when you're too in love to let it go. But even never try, I never know just what you are. Lights will guide you home and then ignite your bones, and I will try to fix you. Lights will guide you home and then ignite your bones, and I will try to fix you. Mengejar dirimu takkan ada habisnya, membuat diriku menggila. Bila hati ini menjatuhkan pilihan, apapun akan ku lewati. Hari ini sayang sangat penting bagiku, kau jawaban yang aku cari. Kisah hari ini kan ku bagi denganmu. Dengarlah sayang, kali ini permintaanku padamu. Dengarlah sayangku, aku mohon kau menikah denganku.
Menikahlah sayangku, aku mohon kau menikah denganku. Ya 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 ya, hiduplah denganku, berbagi kisah hidup, habiskan sisa hidup, menikahlah denganku, sayangku. RRI Live Music. Masih dari Kabupaten Bulukumba di Bumi Panrita Lopi bersama Irsan Lipit yang menemani Anda di RRI Live Music, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tadi sudah ngobrol bersama dengan salah seorang pengusaha dan juga pemerhati anak muda yang ada di Kabupaten Bulukumba, Kak Piping. Dan sekarang ngobrol lagi yuk bersama dengan teman-teman dari Jizi dan baru saja menghibur Anda. Kembali bersama dengan teman-teman Jizi. Iya. Menarik karena lagu-lagunya tadi sebagian besar tuh Irsan kenal sama lagunya. Genre kalian sebenarnya apa sih? Genre mungkin kita ke all around aja. All around. Berarti diusahain semuanya bisa. Iya, diusahain. Diusahain semuanya bisa. Diusahain. Tapi biasanya kalau manggung bawain lagu-lagu kayak gimana? Ya pop bisa, ya reggae bisa, reggae. Terus ke groove juga bisa, groove. Nah. Terus juga alternatif rock lah. Wow, Dikit lumayan. ya. Berarti memang luas sih ya jangkauan teman-teman dari Jizi ya. Ya, soalnya kita berembuk terus kalau kita ada masukan list lagu atau ada aransemen itu kita memang benar-benar nge-share ke grup lagu apa, kita latihannya gimana apapun itu. Wah, keren. Ngomong-ngomong ini kan bertiga sudah sempat gonta-ganti tim juga. Akhirnya kurang lebih sudah 3 tahun bersama dengan formasi yang ada sekarang. Ada Andi, ada juga Jabal dan juga yang Z tadi siapa? Kamu Syawal. Ya? Syawal ya. Iya. Nah ini menarik. Kalian bertiga kurang lebih 3 tahun. Biasanya kalau teman-teman Jizi berantem ini biasanya gara-gara apa sih? Berantem sih mungkin masalah apa? Hati dan perasaan bukan nggak nih? Bukan, oh, ya, bukan masalah ya. mungkin lagu. Oke. Ya. Lagu mungkin masalah adalah yang internal yang persoalan budget ataupun itu. Oh, ya. Ternyata emang tetap ngaruh ke situ ya? Iya, tetap. Soalnya udah nikah ya, udah nikah semua. Semuanya udah nikah? Iya, semuanya udah nikah. Wah, keren. Kalah saya ternyata. Udah pada nikah semua, terus udah berkarya di Bulukumba. Nah, ngomong-ngomong tentang Bulukumba, ada nggak sih kan sudah sempat long trip nih, terutama untuk Syawal. Iya. Terus juga sudah pernah berkarya di Makassar juga. Iya. Bersama dengan rekan-rekan yang lainnya, teman-teman yang band juga pasti ya bukan hanya pernah gabung sama Syawal dan pernah gabung sama band-band yang lain juga. Yang menarik, apa sih perbedaan selera musik anak-anak muda atau mungkin yang di kafe-kafe kota sama yang ada di kabupaten, terutama Bulukumba? Bedanya apa? Kalau beda mungkin kita di Makassar, mungkin yang di Makassar ya, teman-teman yang di Makassar mungkin lebih update ya, lebih update lagi mungkin masalah apa yang Top 40 2022. Kalau kita kan di Bulukumba emang biasa udah viral di Makassar, mungkin Bulukumba agak belakangan dikit ya. Di sini mungkin kayak pop aja yang viral yang benar-benar orang suka gitu. Kalau untuk perbedaan musik mungkin musisi Bulukumba pun bagus-bagus. Berarti seleranya anak muda Bulukumba juga sebenarnya nggak kalah, walaupun nggak mungkin kalah, ya. hype-nya agak telat dikit lah ya. Iya, agak telat dikit hype-nya ya. Oke, ini cukup menarik. Nah, ngomong-ngomong tentang lagu-lagu dan juga genre yang tadi udah kita ngobrolin. Nah, tentunya kan tiap-tiap orang sebenarnya ada soul-nya kan? Iya, benar. Teman-teman pemain ini ada soul-nya. Aduh, pengen gangguin deh dikit nih. Syawal sendiri sebagai vokalis sebenarnya kalau disuruh nyanyiin lagu, Syawal lebih suka soul yang seperti apa sih, Wal? Soul yang mungkin rock
klasik ya. Rock klasik. Waduh, jadi kayak Guns N' Roses masuk nggak tuh? Bon Jovi mungkin. Oke. Bon Jovi ya, itu memang favorit ya. Oh, yang favorit. Berarti lebih suka ke situ. Iya, lebih suka ke situ. Tapi kalau teman-teman yang mana? Andi, kalau ngobrol tentang soul musik sendiri, Andi sebenarnya lebih nyaman main di mana sih, musik apa biasanya, Andi? Kalau saya pribadi, jujur kalau saya influencer, saya suka Bondan Prakoso. Oke, berarti aliran musik yang seperti kayak gitu ya? Ih, cukup menarik. Nah, bagaimana dengan yang paling kecil nih? Yang paling kecil. Tadi siapa namanya, lupa saya? Jabal, oke, Jabal. Selera musiknya sebenarnya lebih kemana sih Jabal untuk memainkannya? Kalau saya sih Dewa. Oh, berarti memang suka agak slow rock gitu ya? Iya. Agak slow rock, agak pop gitu juga. Wah, menarik. Ngomong-ngomong, kelahiran tahun berapa sih Jabal? Katanya yang paling muda. Tahun 2000. Tahun 2000? Iya. Tahun 2000? Iya. Udah married? Udah. Aduh, boleh nggak geser tempat duduk saya? Saya kayaknya agak tertinggal di antara mereka ya. Oke, thanks banget buat Jabal yang ternyata Dewa menjadi salah satu patokan atau apa ya, kayak cerminan deh untuk bermusik untuk Jabal dan juga teman-teman yang lain. Ternyata beda-beda, tapi bisa jadi satu nih. Iya, benar. Untuk aransemen sendiri nih, Syawal itu bagaimana? Kan beda tadi, tiap menyanyikan lagu itu biasanya aransemennya beda-beda. Tadi sudah dinyanyikan itu keren-keren semua. Gimana sih nguliknya kalian tuh seperti apa sih? Ngulik ya mungkin karena kita Jabal jauh ya dari Bantaeng dia. Dia kebetulan Bantaeng ya. Jadi kita ngulik, mungkin kita share ke grup aja nada mungkin. Terus lagunya, terus mau yang aransemennya kayak gimana. Oke. Paling nanti kita ketemu di sela-sela cek sound, baru latihan dikit, baru malamnya bawain. Wah, berarti cukup simpel ya caranya. Bisa gitu ya, lewat grup WhatsApp pasti nih. Komunikasi WhatsApp kita main kayak gini ya. Bener. Ya yang penting kita profesional aja gitu kan. Oke deh. Gak usah lagi. Karena mungkin teman-teman udah profesional di posisinya masing-masing, jadi nggak mesti lagi ngulik lagu jangan lupa gini, mereka udah tahu. Oke. Dan udah 3 tahun juga bareng-bareng, paling tidak selera masing-masing udah tahu dong ya. Iya, yang penting selera satu visi. Ya. Nah, ini yang menarik. Satu visi dan juga yang penting bertanggung jawab lah. Penting bertanggung jawab dengan posisinya. Ngomong-ngomong tentang visi, apa emang visinya teman-teman Jeezy ini? Kalau visi mungkin ya kita sebenarnya kita emang lagi project karya, emang kita lagi project bikin karya untuk Jeezy. Dan juga kita ingin lebih mengenal mungkin daerah lain, musisi lain, apa di daerah sana bagaimana musisinya, apa kita bisa akrab dengan musisi di sana. Yang penting kita membawakan apa adanya aja dengan rendah hati ya. Oke, membawakan musik apa adanya dan rendah hati dan pastinya terus berkarya. Iya. Tadi kan udah nyanyiin lagu-lagu orang nih. Iya. Yang sudah sempat populer. Teman-teman Jeezy udah punya lagu belum? Udah ada tapi belum benar-benar baru konsep mentahnya doang ya, mentahnya doang. Oke, udah ada berapa nih kira-kira? Udah 2 sih, baru dua. Tapi lumayan loh. Kenapa belum diseriusin nih? Ada masalah apa sih? Ada yang nggak cocok telinganya atau gimana? Kayaknya Irsan provokatif banget ya. Bukan, misalnya pengalaman pribadi. Oke. Pengalaman mungkin percintaan ya. Jadi pengen diulik atau pengen disempurnakan lebih matang lagi berarti lebih matang lagi. Soalnya ada filosofi lagunya. Oh, filosofi lagunya. Setiap liriknya pokoknya ada itu lagu. Waduh, kayaknya bakalan keren nih. Nah, ngomong-ngomong tentang karya-karya yang mungkin sekarang kan udah ada 2 nih, walaupun mungkin belum matang banget, udah ada konsepnya, udah ada garis besarnya. Menjadi seorang penyanyi dan menjadi seorang band atau home band atau bisa dibilang band yang reguler nyanyi di salah satu cafe itu kan beda sama kompetisi. Teman-teman pernah kompetisi nggak sih? Ya, kita masing-masing berawal dari kompetisi. Oh, sure. Festival ya. Wow. Jadi dulu boleh cerita deh. Ya. Jadi mungkin dulu saya di Goa ya. Yeah. Ada band festival di Goa. Mungkin saya pernah ketemu teman-teman. Kita pernah jadi lawan di satu festival. Okay. Tapi kita belum kenal. Ternyata pada saat itu.
Ternyata Andi di sini di Bulukumba dan di Makassar itu band festival. Jabal pun begitu. Akhirnya ke Bulukumba saya tarik Andi dan Andi basicnya dulu masih festival. Akhirnya kita sama-sama belajar sama-sama dari nol sampai sekarang itu emang kita benar-benar ya saling support masing-masing. Iya. Jadi kalau masalah festival mungkin semua berawal dari sana. Berawal dari sana sebenarnya, dari kompetisi yang semua. Akhirnya bisa ketemu sekarang. Iya benar. Nah, Syawal, ini kan kalau kompetisi itu kan biasanya Irsan tahu banget, teman-teman band yang ikut di kompetisi atau festival itu egonya besar-besar. Benar. Selalu pengen asas skill ya kan. Iya, benar. Pamer skill itu setelah menjadi satu band menekan itu semua karena menjadi reguler itu nggak bisa sama dengan saat di panggung festival. Benar. Benar banget kan. Teknik vokalnya harus yang lebih santai. Lebih ya. Kalau festival kan yang harus sangar dan sebagainya. Merubah emosi itu gimana caranya sampai akhirnya bisa kayak sekarang yang asik banget sih menurutnya Irsan. Ya kalau merubah emosi, emang setiap lagu emang ada part memang kita bawain dengan emosi supaya feel-nya mungkin dapat. Yap. Jadi memang kita konsep ada lagu yang benar-benar slow yang di sini partnya nge-feel ini kita sampaikan ini kena ke pengunjung ke penonton. Oke. Jadi betul-betul emosional itu mungkin ditempatkan aja di part lagu. Merubah ego dari band festival ke home band seperti ini susah nggak sih? Susah Karena susah kan, banget. Apalagi gitaris itu biasanya kan pengen on banget kan. Ya, apalagi kalau udah tersorot kamera kok pengen keluar nih semua skill-skillnya. Benar. Itu gimana merubahnya? Susah nggak? Ya susah sih, cuma kita saling tanya gimana kurangnya di mana. Kita saling sharing gimana kalau emang jelek ataupun kita rembukan katanya jangan gitu terlalu egois gini. Jadi alhamdulillah sih kalau masalah egois kita saling backup emang. Apalagi dengan konsep yang bertiga ini kan. Iya benar. Kita benar-benar saling backup, benar-benar saling support gitu ke teman-temannya, ke masing-masing personil sebisa kita. Itu cukup menarik ternyata pendengar dan juga pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Ngobrol bersama teman-teman Jeezy yang baru tahu ternyata mereka pertama kali bertemu itu adalah saat festival, bahkan saat kompetisi-kompetisi yang sering diadakan di Kota Makassar dan ternyata pernah menjadi satu panggung walaupun menjadi lawan ya, bukan menjadi satu band dan akhirnya menjadi satu band. Sekarang punya selera musik yang berbeda-beda, udah punya karya juga ya walaupun belum masak sih sampai sekarang. Tapi kita tunggu, layak untuk ditunggu nih lagu-lagu dari Syawal dan juga teman-teman di Jeezy yang pastinya akan enak-enak banget. Dan ini suaranya mereka, aransemennya mereka, lagu yang sudah pernah populer juga yang akan dinyanyikan kembali oleh teman-teman Jeezy. Dan yang pastinya konsep ulikannya original dari teman-teman deh. Kita langsung dengerin yuk, ini dia Jeezy. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Live Music.
let raise the bar and it comes to the sky, like the legend of the beginning, always with beginnings. What keeps the planet spinning? The first from beginning. Here comes the fun to give us who we are. So let's raise the bar and it comes to the sky. She's up all night till the sun. I'm up all night to get sound. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get sound. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Your prison has no even. Your gift is ungiving. What is this I'm feeling? What is this I'm feeling? We've comes the fun to give us who we are. So let's raise the bar and it comes to the sky. She's up all night till the sun. I'm up all night to get sound. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get sound. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We've come so far to give up who we are. So let's raise the bar and it comes to the sky. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Simple
don't care where you are, I just wanna be there where you are. I'm gonna get one little taste. Sugar, just please, won't you come and put it down on me? I like it, 'cause I need little love, a little sympathy. Yeah, you show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar, just please, won't you come and put it down on me? I want that real velvet, I want the sugar sweet. Don't let nobody touch you unless it's somebody's me. I'm gonna be the man, tearing all the way, 'cause I call you harder than mine. Still California, babe, I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid, give me all the signs. You'll make you gonna match my sugar. Yes, please, won't you come and put it down on me? I like it, 'cause I need little love, a little sympathy. Please show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. A sugar, yes please, won't you come and put it down on me, on me. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music. Kembali lagi di Bumi Panritalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, di RRI Net Live Music, tonton yang Anda dengar. Diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Makassar. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, mendengarkan lagu-lagu yang dibawakan oleh teman-teman Jeezy itu sangat asik sekali. Bagaimana lagu-lagu bahasa Indonesianya, ada lagu tahun 80 dan juga 90-an, lagu di pertengahan tahun 2000-an, juga dinyanyikan. Dan Sugar yang baru saja Anda dengarkan menjadi salah satu lagu yang cukup menarik saat Irsan dengarkan, menjadi salah satu lagu kesukaan juga dari Maroon 5 yang ternyata cukup sukses dibawakan teman-teman Jeezy. Ngobrol bersama dengan teman-teman Jeezy di ujung perjumpaan kita yang sudah tidak terasa ya mendengarnya di 1,5 jam perjumpaannya kita, yang Anda telah mendengarkan bagaimana petualangannya mereka, bagaimana mereka bisa akhirnya berakhir di Kabupaten Bulukumba dan terus berkarya yang ternyata keren-keren juga. Anak-anak daerah juga ternyata tidak kalah keren dengan yang ada di kota Makassar. Kembali ke Syawal deh, vokalis dari Jeezy. Iya. Nah, Syawal, tadi kan Irsan sudah tanya nih bagaimana tentang selera musik dari anak-anak Bulukumba, anak-anak Kabupaten Bulukumba lebih tepatnya. Tapi bagaimana dengan bandnya? Bagaimana pertumbuhan musik di Kabupaten Bulukumba khususnya? Pendapatnya Syawal ya? Ya, kalau pertumbuhan musik dan musisi di Bulukumba justru bagus-bagus dan juga update-update ya, nggak kalah kayak kabupaten-kabupaten dan kota-kota besar di Makassar ya. Jadi ada banyak pokoknya musisi di sini, vokalis ya, di sini banyak banget karakter juga, ada genre juga. Pokoknya di Bulukumba apalagi wadah seperti kafe dan lain-lainnya, dan juga event juga udah mulai banyak ya.
Jadi musisi-musisi di sini kayak udah nggak pusing-pusing lagi untuk menikmati hobinya sambil kerja ya. Kita kerja dengan hobi sendiri dan hobi masing-masing. Wah, jadi bisa dibilang anak-anak muda yang ada di Bulukumba itu datang ke kafe-kafe yang ada di Bulukumba itu sebenarnya cukup bervariatif dan banyak musik-musik yang disuguhkan di sini. Banyak banget di sini. Menjadi salah satu tempat wisata dan juga tempat nongkrong asik, berarti Kabupaten Bulukumba bisa dong nih ya? Bisa banget. Tidak kalah dengan Makassar berarti? Tidak kalah ya. Tidak kalah sama Makassar, iya. Luar biasa. Menarik ngobrol bersama dengan teman-teman Jizi di akhir perjumpaan kita. Nah, apa saja sih yang mungkin belum tercapai atau ada harapan nih teman-teman Jizi? Untuk Syawal dulu deh sebagai vokalis, apa sih yang sekarang belum tercapai dari Syawal sebagai Jizi? Yang belum tercapai mungkin untuk band ya, untuk kita ditawarin label lah, kita clearin lagu kita dulu, kita bikin album atau kita bikin single ya, terus kita bisa terkenal juga di Sulawesi atau keluar sampai ditawarin label. Itu mungkin impian semua musisi. Betul. Ya. Kita emang nggak incar kita nggak mimpi jadi artis, cuma kita mencoba dan berjuang terus. Iya. Benar. Ini Syawal. Bagaimana dengan Andi? Andi, apa? Sama. Kayaknya takut banget diwawancarai si Andi. Jabal deh, Jabal. Jabal. Nah, Andi Jabal. Jabal lucu. Oh, Jabal lucu. Oke. Dia paling lucu di band. Oh, boleh ya, Jabal. Nah, harapannya Jabal yang belum tercapai sekarang nih, Bal. Apa aja? Ya, pakai mic Jabal ya. Ya nggak apa-apa, ngomong aja. Ayo. Ya. Apa? Saya sangat. Dia takut ya. Malu ya. Padahal kalau misalnya lagi main musik itu dabuhan drumnya tuh asik banget, giliran ditanya ngobrol agak gimana gitu ya. Ayo satu deh. Apa harapannya Jabal sebagai yang paling muda di Jizi yang belum tercapai sekarang? Saya. Apa itu? Oke, pas ya. Agak malu sepertinya ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Menarik bersama teman-teman Jizi. Yang bikin selalu amazed bagi Irsan itu adalah bagaimana anak muda dari kabupaten 4 jam jarak dari Makassar, cukup terkenal memang di wilayah Sulawesi Selatan, tapi ternyata memiliki potensi yang sangat besar. Anak mudanya ternyata tidak kalah kreatifnya dengan yang ada di kota-kota besar dan memiliki potensi yang sama besarnya. Peluang panggung yang sudah disiapkan oleh Kak Piping saya rasa cukup sukses untuk sampai di sini. Tapi tentunya mereka dengan karya-karya luar biasa membutuhkan panggung yang lebih besar. Dan jika bukan dukungan dari Anda, siapa lagi yang akan mendukung anak-anak muda dari kabupaten yang ternyata tidak kalah hebat dengan yang ada di kota-kota besar. Masih ada lagu-lagu dari teman-teman Jizi yang akan menjadi sebagai penutup perjumpaannya kita. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman Jizi yang sudah sama-sama menghibur kita, yang sudah bagaimana menyampaikan mimpi-mimpinya dan perjuangannya hingga ada di Kabupaten Bulukumba seperti sekarang. Jangan takut bermimpi, panggungnya udah ada sekarang dan next Irsan tunggu kabarnya mungkin sudah ada di panggung besar yang ada di Makassar nantinya. Amin. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net. Irsan Lipit pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa terus nonton kami, saksikan kami hanya di RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Apa memang harus begini? Sering bikin sakit hati. Papa nggak pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Papa
ikutan profesi. Papa nggak pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Mama please, please don't be angry. I promise you, it's only funny, baby. Papa nggak pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Dengan gaya Bon Jovi, I'll be there for you. Rockstar yang sayang istri. Mama, aku di sini. Melukmu lagi. Dengan gaya Bon Jovi, I'll be there for you. Rockstar yang sayang istri. Mama, aku di sini. Memelukmu lagi. Papa memang harus begini, sering bikin sakit hati. Papa nggak pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Papa mungkin seminggu di Bali, nyari panggung sana sini. Papa nggak pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Papa mungkin seminggu di Bali, nyari panggung sana sini. Papa nggak pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Papa nggak pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. RRI Live Music.